Dan satu lagi, saya tantang Mas Gibran kalau memang punya niat mau jadi wakil presiden bonekanya Prabowo, bisa, sanggup, dan berani tidak Mas berdebat dan menjawab setiap pertanyaan kritis dari para mahasiswa atau masyarakat yang disiarkan secara langsung di TV nasional, dan bisa tidak memenuhi undangan dari pihak mana saja untuk diajak berdialog. Kalau Mas serba tidak bisa semua, untuk apa maju calonkan diri? Bikin malu-malu anak muda saja. Padahal di luar sana masih ada banyak anak muda yang jauh lebih cerdas. IQ mereka bagus dan berintelek lebih dari Mas Gibran. Kalau diundang dialog di kampus-kampus saja tidak bisa, maka kami sudah bisa memastikan dan meyakini bahwa debat Capres-Cawapres nanti Mas tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ini adalah surat terbuka saya untuk Mas Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran yang saya hormati, akhir-akhir ini kami menyaksikan masing-masing paslon Capres-Cawapres sudah diundang dan hadir di berbagai forum untuk berdialog, berdiskusi, memaparkan visi misi, saling tanya jawab dan lain sebagainya dengan mahasiswa, masyarakat, yang mana kegiatan-kegiatan tersebut diadakan baik di lingkungan kampus, lingkungan keagamaan, masyarakat, dan lain sebagainya. Tapi hingga saat ini kami belum pernah melihat batang hidung Mas Gibran yang menghadiri dan berbicara di forum-forum publik seperti di lingkungan kampus dan lain sebagainya. Bahkan ada informasi Mas Gibran batal menghadiri dialog publik 3 paslon Capres-Cawapres di lingkungan kampus Muhammadiyah Surabaya. Ada apa Mas Gibran? Sungguh sangat disayangkan sekali. Sebuah dialog yang bisa menguji asa dan kemampuan Mas Gibran, namun sayangnya Mas tidak bisa hadir. Hanya diwakili Prabowo. Ada apa denganmu Mas Gibran? Apakah kamu takut berdialog? Apakah kamu takut menjawab pertanyaan audiens? Apakah kamu takut berdebat dengan mahasiswa yang sangat cerdas-cerdas dan cara pandang mereka yang kritis, serta memiliki wawasan pengetahuan yang luas? Atau apakah kamu tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari mahasiswa nantinya? Ataukah memang kamu tidak bisa berbicara sehingga takut datang ke acara tersebut? Takut dibully karena kemampuan berkomunikasi yang buruk dan lain sebagainya. Masyarakat sekarang sudah pada cerdas semua Mas. Dengan absennya Mas di acara yang diselenggarakan oleh pihak Muhammadiyah Surabaya itu sudah menunjukkan kalau Mas Gibran takut debat. Jujur ya, kalau saya melihat dan mengukur kemampuan berkomunikasi dan berdebatnya Mas itu, saya kasih nilai 3. Mengapa? Karena ternyata yang jauh lebih cerdas dari Mas itu adalah mahasiswa umur 20-an tahun ketimbang Mas. Lihat saja kemampuan berbicaranya para mahasiswa. Luar biasa bagus. Ilustrasinya mudah sekali dipahami. Vokal, mereka semangat, pesannya jelas, cara penyampaian mereka ceria. Masih mahasiswa tapi pengetahuan, pengalaman lebih luas. Jujur saja, para mahasiswa itu lebih hebat dari Mas. Banyak juga di luar sana, sarjana jebolan kampus dalam negeri. Walau masih nganggur, tapi kemampuan mereka berkomunikasi bahkan berdebat jauh lebih unggul dari Mas Gibran yang bicaranya paling hemat. Tapi kalau sekali bicara, sedikit bicaranya tapi makan waktunya itu di cara berpikirnya yang lamban. Padahal kalau mau dilihat, Mas Gibran ini kan jebolan kampus luar negeri. Tapi kenapa kemampuan Mas kalah sama jebolan dalam negeri? Kalau mau ukur kemampuan komunikasinya Mas Gibran dengan Ketua BEM UI, jujur saja Ketua BEM UI jauh lebih unggul dari Mas Gibran. Dan sangat disayangkan sekali Mas Gibran masih muda, tapi bicaranya juga sangat tidak ceria.
Kelihatan tidak semangat, seperti orang tidak makan dan seperti orang yang ngantuk. Lalu apa yang mau kami harapkan dari pemimpin muda seperti Mas, kalau cara bicaranya saja tidak mampu membakar semangat anak muda? Masih lebih bagus mahasiswa saja yang layak dicalonkan jadi cawapres, karena mereka jauh lebih unggul dan ceria, atau masih mendingan AHY ketimbang kamu, Mas Gibran. Setiap kali berbicara di forum, pasti yang lebih banyak hadir adalah Prabowo. Kasihan Mas Gibran, Prabowo sudah tua, kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi. Mulai pikun dan kadang berbicara mulai ngelantur alias tidak nyambung. Kami takutnya nanti seperti Presiden Amerika Joe Biden yang sering bertingkah aneh dan konyol, bahkan seringkali jatuh karena faktor usia yang sudah tidak prima lagi. Prabowo juga kadang ditanya lain, jawabnya lain. Ujung-ujungnya nanti kalau bukan joget berarti menjanjikan makan siang gratis yang sangat tidak masuk akal. Ini mau jadi apa masa depan bangsa ini dan seperti apa nasib jutaan rakyat di dalamnya kalau punya presiden ketuaan dan pikun, sedangkan wakilnya kurang cerdas, kurang semangat dan cara bernarasinya yang buruk. Mas Gibran yang saya hormati, kalau diundang di forum-forum untuk diskusi saja, banyak buat alasan untuk tidak hadir. Bagaimana kami bisa tahu dan mengukur kemampuan, kecerdasan, IQ, dan kelebihan dari Mas Gibran? Bagaimana kami mau dukung Mas kalau adu argumen dengan mahasiswa saja tidak bisa? Bagaimana kami mau dukung Mas kalau Mas saja tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari mahasiswa dan masyarakat? Dan ingat Mas boleh saja menghindar dari undangan tersebut, tapi tidak dengan acara debat Capres-Cawapres yang wajib Mas ikuti sebagai sebuah persyaratan. Dan di acara debat tersebut Mas bicara tidak pakai baca teks, tapi mengeluarkan semua program, visi misi, dan menjawab pertanyaan dari paslon yang lain sesuai yang keluar dari otak dan pikirannya Mas. Tapi jauh hari saya sudah membayangkan seperti apa suasana di acara debat nanti kalau kemampuan berkomunikasinya Mas Gibran dan daya kritis yang lemah, serta cara bicara Mas yang kurang menarik perhatian audiens akibat dari entahlah jarang makan atau jarang tidur. Yang semangat dong Mas Gibran. Masa calon pemimpin muda muka kayak kurang tidur dan lamban bicara? Yang tegas dong. Masa kalah sama capres-cawapres yang lain? Masa kalah sama anak mahasiswa, anak SMA dan SMP? Makanya dari awal itu tolak kalau Prabowo ajak jadi bonekanya, biar tidak seperti ini Mas. Masa sekelas putra mahkota loading lambat kayak begini? Mas Gibran yang saya hormati, melihat kenyataan yang terjadi pada Mas ini membuat saya patut menduga bahwa sebenarnya Mas ini tidak punya jiwa kepemimpinan. Saya menduga bahwa selama 2 tahun Mas menjabat wali kota Solo itu, semua yang kendalikan bukan Mas, tapi orangnya Pak Jokowi dan atau mungkin orangnya Mas sendiri yang mengatur dan mengendalikan Mas di balik layar. Semua ide dan kerja yang ada di Solo bukan Mas yang atur, bukan juga ide dan gagasan dari Mas, tapi orang lain yang kendalikan. Kalau ada yang bilang selama 2 tahun menjabat wali kota Solo itu, Mas banyak melakukan perubahan dan ada prestasi di sana. Dugaan saya, semua yang di belakangnya itu karena ada Presiden Jokowi. Karena bagaimanapun juga, Presiden Jokowi akan perhatikan daerah Solo semaksimal mungkin. Karena Presiden tahu bahwa Mas itu belum sanggup jadi pemimpin. Cuma bagaimana caranya saja supaya kelihatannya bahwa itu semua adalah prestasinya Mas. Kenapa saya menilai dan menduganya seperti itu? Ya karena melihat realitanya seperti itu Mas Gibran.
Di mana-mana semua orang banyak menilai kalau Mas memang tidak bisa apa-apa dan hanya akan menjadi bonekanya Prabowo yang dimanfaatkan saja. Dan satu lagi, saya tantang Mas Gibran kalau memang punya niat mau jadi wakil presiden bonekanya Prabowo, bisa, sanggup, dan berani tidak Mas berdebat dan menjawab setiap pertanyaan kritis dari para mahasiswa atau masyarakat yang disiarkan secara langsung di TV nasional, dan bisa tidak memenuhi undangan dari pihak mana saja untuk diajak berdialog. Kalau Mas serba tidak bisa semua, untuk apa maju calonkan diri? Bikin malu-malu anak muda saja. Padahal di luar sana masih ada banyak anak muda yang jauh lebih cerdas. IQ mereka bagus dan berintelek lebih dari Mas Gibran. Kalau diundang dialog di kampus-kampus saja tidak bisa, maka kami sudah bisa memastikan dan meyakini bahwa debat Capres-Cawapres nanti Mas tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbicara banyak dan lain sebagainya. Mas hanyalah boneka saja yang hanya jadi penghias atau pelengkap di acara debat nanti. Dan sangat disayangkan sekali karena debat itu salah satu penilaian publik yang paling bagus. Jutaan pasang mata akan melihat, membaca, dan menganalisa seberapa pintarkah putra mahkota yang jarang senyum dan hemat dalam berbicara ini. Demikian surat terbuka saya yang menantang Mas Gibran debat dengan mahasiswa secara terbuka yang disiarkan langsung secara live di TV nasional. Terima kasih.